bor, ngap. Ya, jadi sudah masuk musim spring 2021, anime-anime baru sudah pada mulai rilis, dan yang pasti pilihan waifunya banyak banget. Nah, di sini gue ingin merekomendasikan anime-anime yang banyak sekali pilihan waifunya. Dan kebetulan ada sebuah postingan yang sudah mewakili gue tentang anime-anime apa yang musim ini tuh menarik banget karena isinya tuh diisi oleh waifu-waifu. Jadi anime apa aja, dan ini aja sih, simple aja sih video ya. Jadi gue melihat tuh sebuah postingan dari fanspage Otaku Anime Indonesia. Dia disitu merekomendasikan beberapa anime, dan ini animenya penuh dengan waifu karena juga bakal gue rekomendasikan kalau lu pada. Kenapa gue rekomendasikan ya? Lihat aja terus video ini sampai mabuk gitu ya. Dan pembahasannya gue nggak akan ngasih sinopsis atau spoiler cerita bagaimanapun. Mungkin ada sedikit-sedikit spoiler yang akan gue berikan, tapi spoilernya bakal tersirat banget. Dan bagaimana gue menyikapinya? Let's start. Jadi anime pertama, iya. Di sini ada anime dengan judul yang panjang banget kayak titik gua gitu kan. Kyukyoku Shinka Shita Full Dive RPG ga Genjitsu Yorimo Kusoge Datara. Buset, serius. Itu panjang. Bahkan kalau misalnya gua diminta untuk merekomendasikan anime ini, gua bingung ntar nyebutnya siapa. Nyebut aja gue kaweannya Kirito gitu kan. Yang pasti di anime ini sudah pure yang namanya tuh waifu-waifu. Tampangnya sih kayak Kirito, cuman cheatnya kurang jago nih bos. Tapi yang paling penting genrenya adalah opai, harem, opai, harem, opai, harem. Nah itu yang lu cari selama ini kan. Siapa yang peduli dengan alur cerita, jalan cerita yang menarik? Yang penting waifunya opai, yang kedua harem. Sudah, tokoh utamanya MC super goblok ya kan. Itu paling penting ya nggak? Langsung ke anime berikutnya. Berikutnya lah SSS.Diane-Zenon. Lagi-lagi yang bikin sama kayak SSS.Dreadman. Dan bagi kalian nggak tahu, anime SSS.Dreadman dan SSS.Dyna-Zenon itu dibuat oleh studio yang sama, yaitu Trigger, dan akan memiliki genre yang sama, yaitu science fiction dan mecha. Dan juga mereka nggak akan jualan science fiction dan mecha, alur cerita yang menarik, ataupun apapun. Yang mereka jual itu fetis, opai, paha, etik, ampit, fetis, opai, ash, lalu armpit, sama sundere, kundere, himedere, dan itu aja mereka jual. Apa peduli dengan mecha yang berkualitas, kualitas action yang menakjubkan, dan kualitas visual yang sangat menyegarkan mata. Yang nyegarin mata itu ya paha, opai, paha, opai, paha, opai, ketek, rambut, dan yang paling penting sifat sundere. Itu aja gitu kan. Jadi ketika lo nonton ini, pure pikirin heroinnya aja, waifu-waifunya aja, sisanya udah lupain. Biarpun lu nggak tahu ceritanya apa, yang penting waifu lu nambah. Lanjut. Berikutnya, Sentoin Haken Shimazu. Dan ini dihandle oleh studio yang kemarin itu luar biasa banget, itu adalah JC Staff ya. Genrenya sih lumayan action komedi fantasi, tapi wow, bagi kalian yang nggak tahu, anime ini tuh ditulis oleh penulis yang sama dengan Konosuba atau dikarang oleh orang yang sama. Artinya nih bakal kocak banget ya bang. Tepat sekali, udah kocak, muka MC-nya Cem Hachiman. Bagi lu yang mencari karakter Orewa banget, atau gue sekali, wah aku sekali. Nah ini adalah anime yang cocok banget buat lo semua yang hobinya itu cuman ngepost di grup waifu halu posting. Lanjut. Nah ini yang paling ditunggu oleh seluruh para penikmat anime saat ini, yaitu adalah Hige wo Suru Soshite Joshi Kosei wo Hero. Disebut juga adalah Sayu the Animation. Kenapa? Nama tokoh utamanya tuh Sayu, dia tuh berambut coklat. Daripada lu habis cukur jenggot, habis itu ketemunya itu sama Loli, mending lu dapatnya anak SMA yang mau lakuin apa aja selama dikasih makan. Ini cewek super realistis dan dapat tokoh utama yang sangat idiot banget gitu kan. Ya udah dikasih kesempatan untuk menikmati kesegaran dari gadis SMA, tapi dia nggak minat. Yang pasti lu nonton ini stres. Kenapa? Tokoh utamanya nggak banget deh bro, tapi kualitas waifunya lu bisa cerot 10 kali dalam waktu 1 menit. Hanya anime yang bisa gas. Nah berikutnya season 2 dari Isekai Maoto Shunkan Sujo. Susah kali. Sebut aja Isekai Maoto Shunkan gitu kan. Bakal tayang 9 April. Season 1-nya sangat memuaskan untuk dihandle oleh sebuah studio yang baru menurut gue. Bagi yang nggak tahu, studio anime ini tuh Tezuka Production. Tezuka Production tuh yang handle season 1 Gotobun dan juga Okumiro Nobuhiro yang handle Oredake Hairu Kakushi Dungeon. Artinya nih untuk season 2 dihandle oleh 2 studio yang cukup berpengalaman di dunia anime, bukan di dunia ecchi harem. Nah itu dia. Jadi anime ini pure jualan waifu. Anda nggak usah peduli dengan ceritanya seperti apa dan kualitas action seperti apa. Yang pasti ini anime OP, isekai OP, harem, dan opai. Lanjut. Blue Reflection Ray.
Ah, belum nonton trailernya gue. Lanjut. Nah, ini yang menarik ini. Ini yang menarik. Setiap hari grup Majono Tabi-Tabi itu selalu mempertanyakan hal yang paling ditunggu oleh semua penikmat Elaina di animation, yaitu adalah kapan season 2. Dan selamat, season 2-nya masih belum dikonfirmasi, tapi anime menggantikannya kemungkinan besar ini cocok, yaitu ada Slime Tau Cite 300. Gak penting gua, panjang kali judulnya gitu kan. Intinya mah anime ini tuh akan menceritakan seorang majo atau seorang magician, jadi atau seorang penyihir yang sama seperti Elaina. Yang sudah pasti dia nggak akan sepopuler Elaina. Kenapa? Karena sifatnya itu yang rada-rada kiku komedi gitu. Jadi ini tidak bisa menggantikan Elaina banget gitu kan. Tapi bagi yang ingin mencari komedi fantasi fresh dengan nuansa cewek kikuk, maka anime ini adalah pilihan terbaik untuk mereka yang ingin menikmati anime dengan ketenangan tanpa gregetan untuk episode selanjutnya. Nah ini nih, studio yang handle itu sama kayak Shinchan. Tapi kalau lu liatin kualitas artnya Shinchan, mungkin lu akan berpikir, terlalu tua. Tapi ketika lo nonton Ijirnai de Nagatoro-san, artinya jangan jahili aku Nagatoro-san, mungkin lo akan berpikir dua kali. Ini anime visualnya mantep banget. Bahkan gue sampai lupa cara boker gitu kan ketika gue melihat kualitas dari visualnya yang luar biasa. Dari promotional video atau PV yang sudah sampai 2 atau 3, gue lupa. Itu menjanjikan banget kualitas visualnya. Dan yang paling luar biasa dari anime ini sudah pasti seiyunya bos, Sunipe bos, Uesaka Sumire, udah karakternya itu gal-gal kayak gini, lalu seiyunya Uesaka Sumire, auto cerot di celana, surplus dan plus bonus gitu kan. Pokoknya ya, kalau lu mencari anime yang mungkin lu bisa bikin lu senyum-senyum sendiri dan lu suka banget anime Takagi dan juga anime Uzaki, maka Nagatoro-san adalah pilihan terbaik karena mereka adalah trio anime yang mirip semua. Berikutnya, Osana Jimi Gazettai. Sebenarnya gue sudah baca komiknya dan telak banget. Ini anime cuman jualan harem, jualan komedi yang nggak lucu, jualan tokoh utama yang idiot juga, dan yang pasti jualan cewek-cewek yang juga bisa memanjakan mata dan kesukaan lo masing-masing. Lo maniak apa? Di anime ini ada, karena isinya tuh adalah Osana Jimi semua. Dan kalau tadi di awal gua bahas si Kirito, kebetulan ini pengisi suara MC-nya itu Kirito alias Matsuoka Yoshitsugu. Jadi kalau lo ingin melihat Matsuoka Yoshitsugu atau intinya lo ingin lihat Futaro, lo ingin lihat siapa itu MC-nya desainnya heroin yang kikuk juga, dan ingin lihat Kirito tapi modenya itu bingung dengan pilihan siapa teman masa kecil yang akan dia pilih, maka nih anime yang terpsycho untuk masuk ke dalam list lo di musim ini. Yops. Loh, wes habis ya. Oke ya. Ada berapa judul yang tadi gue rekomendasikan? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ini enggak itu ya, karena belum nonton PV-nya gue. 6, 7, 8. Oh, 8 judul. Tapi ya, sebenarnya masih banyak banget anime-anime yang gue rekomendasikan musim ini. Seperti Tokyo Revenger, Boku no Hero mah sudah pasti direkomendasi, udah pada lu tahu, lu HT6, 86, Megalobox Nomad, tapi Megalobox Nomad itu underrated banget. Nanti gue di channel Arts Anime akan membuat dulu ya alur cerita season 1 dari Megalobox, karena itu satu anime underrated yang harus lu ketahui juga. Jadi untuk fullnya, untuk review gue, mungkin di next time aja. Untuk saat ini gue akan ngasih lu masukan-masukan anime-anime yang mungkin memuaskan lu secara birahi, bukan secara kepuasan dari sisi mentalitas gitu kan. Oke, thanks for watching. Gue si RY and see you next time.